Blok Sistem Tubuh untuk semester 4 Fakultas Kedokteran, A. Sistem urinaria. Blok ini mencakup struktur dan fungsi dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal. Memahami fungsi ginjal dalam proses filtrasi darah, reabsorpsi, dan sekresi. Pembahasan mengenai nefron, glomerulus, tubulus, serta peran sel tubulus dalam reabsorpsi elektrolit dan cairan. Vesika urinaria, kandung kemih. Struktur dan fungsi kandung kemih dalam penyimpanan urin. Mekanisme pengosongan urin melalui kontraksi otot detrusor, ureter dan uretra. Proses transportasi urin dari ginjal ke kandung kemih dan dari kandung kemih keluar tubuh melalui uretra. Perbedaan struktur epitel pada ureter dan uretra pria dan wanita. B. Sistem reproduksi. Mata kuliah ini mengkaji organ reproduksi pria dan wanita serta proses-proses fisiologis yang terjadi dalam sistem ini. Organ reproduksi pria, struktur testis, epididymis, vas deferens, dan peran hormon testosteron dalam perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Pemahaman tentang spermatogenesis, pematangan sperma, dan mekanisme ejakulasi. Organ reproduksi wanita, struktur ovarium, tuba falopi, rahim, dan vagina. Proses ovulasi, pembuahan, dan perkembangan janin selama kehamilan. C. Sistem pernafasan. Blok ini fokus pada struktur dan fungsi sistem pernafasan, termasuk trakea, bronkus, dan paru-paru. Trakea dan bronkus, struktur lapisan mukosa, submukosa, dan lapisan otot yang membantu memfasilitasi pernapasan. Peran trakea dan bronkus dalam menghantarkan udara menuju paru-paru. Paru-paru, pembahasan mengenai alveolus sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme ventilasi dan perfusi paru-paru dalam proses respirasi. D. Sistem kardiovaskular. Blok ini membahas anatomi dan fisiologi jantung serta pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung, struktur jantung, pembagian ruang-ruang jantung, serta proses sirkulasi darah pulmonal dan sistemik. Peran sistem konduksi jantung yang dimulai dari nodus sinoatrial hingga kontraksi miokardium. Pembuluh darah, pembahasan mengenai arteri, vena, dan kapiler, serta perbedaan fungsi dan struktur dinding pembuluh darah. Sistem peredaran darah dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan. Blok ini fokus pada sistem organ yang terlibat dalam pencernaan dan penyerapan makanan. Mulut dan kerongkongan. Proses awal pencernaan melalui saliva dan peran esofagus dalam mengalirkan makanan ke lambung. Lambung dan usus, pembahasan mengenai sekresi asam lambung, enzim pencernaan.
serta proses pencernaan dan penyerapan nutrisi di usus halus. Peran usus besar dalam penyerapan air dan pembentukan tinja. Pankreas dan hati. Fungsi pankreas dalam sekresi enzim pencernaan dan regulasi gula darah melalui insulin. Peran hati dalam metabolisme dan produksi empedu. F. Sistem saraf. Blok ini berfokus pada struktur dan fungsi sistem saraf pusat dan perifer. Sistem saraf pusat, SSP. Pembahasan tentang otak dan sumsum tulang belakang, serta fungsi utama mereka dalam pengolahan informasi dan pengaturan tubuh. Sistem saraf perifer, SSP. Pembahasan mengenai saraf tepi, saraf kranial, dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan tubuh. Proses transmisi impuls saraf dan peran neurotransmitter dalam komunikasi antar sel saraf. G. Sistem endokrin. Blok ini membahas kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan serta pengaruhnya terhadap regulasi fungsi tubuh. Kelenjar endokrin. Pembahasan mengenai kelenjar hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, dan gonad. Mekanisme kerja hormon seperti insulin, adrenalin, dan estrogen dalam mengatur metabolisme dan fisiologi tubuh. H. Sistem imun. Blok ini mempelajari sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Sistem imun, struktur dan fungsi sel-sel imun, seperti sel T, sel B, dan makrofag. Proses perlawanan terhadap patogen dan pembentukan memori imun. Praktikum dan pembelajaran berbasis masalah, PBL, selama semester 4. Mahasiswa juga mengikuti praktikum yang berfokus pada analisis sistem tubuh manusia. Mahasiswa melakukan pengamatan terhadap struktur mikroskopis dan makroskopis organ tubuh serta belajar mengintegrasikan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi dalam situasi klinis. Evaluasi. Evaluasi pada blok sistem tubuh biasanya mencakup ujian teori yang menguji pemahaman tentang struktur dan fungsi organ, serta ujian praktikum yang menguji keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi struktur organ dan menjelaskan fungsinya dalam konteks kesehatan. Kesimpulan. Blok sistem tubuh pada semester 4 memberikan dasar yang sangat penting bagi mahasiswa kedokteran untuk memahami interaksi antar sistem tubuh yang mendukung homeostasis dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengetahuan tentang struktur dan fungsi organ serta mekanisme sistem tubuh menjadi fondasi bagi pemahaman yang lebih dalam tentang patologi dan pengobatan di masa mendatang.